96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Ya, kajian kitab Muqasidum Shaum pada hari ini mengangkat tema anjuran bagi penerima zakat. Kita mulai kajian kitab kita pada pagi hari ini. Untuk Anda pendengar Radio Perkasa juga bisa disiapkan alat tulisnya, nanti bisa dicatat hal-hal yang menarik dari penyampaian Kiai Muhammad Anam Muhsin. Semoga Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita sampaikan selamat sore kepada para santri, para pendengar Radio Perkasa FM dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam bimbingan hidayah taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Untuk tema zona islami sore ini, kita akan mengkaji seputar anjuran bagi penerima zakat atau sedekah. Di dalam kitab Mau'idatul Mu'minin, ringkesan dari Ihya Ulumuddin, disebutkan wadhaiful qabid wahya arba'ah. Jadi anjuran untuk penerima zakat atau penerima sedekah ada 4. Al-ula ayyafhama annallah subhanahu wa ta'ala aujaba sorfahu ilaih liyukfahammuhu wa yakunu aunan lahu ala ta'at. Yang pertama yang harus dipahami oleh para penerima zakat atau para penerima sedekah, pertama, Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan memberikan zakat atau sedekah kepadanya, itu tujuannya adalah liyukfahammuhu, untuk mencukupi kebutuhannya, wa yakunu aunan lahu ala ta'at, dan agar membantunya, zakat atau sedekah tersebut bisa membantunya melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in ista'ana bi alal maksiat kana kafiran li an'umillah azza wa jalla. Jadi harus diketahui ini bagi para penerima zakat, para penerima sedekah. Sadarilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan memberikan zakat kepadanya atau sedekah kepadanya. Ini tujuannya tiada lain agar kebutuhan orang yang kekurangan ini tercukupi, dan juga agar dengan zakat atau sedekah tersebut ini bisa membantunya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau sudah seperti ini, maka apa yang harus dilakukan? Kalau memang kita sudah sadar seperti itu, jika kita seorang penerima zakat, jika kita seorang penerima sedekah, maka pergunakan harta zakat tersebut, pergunakan pemberian sedekah tersebut untuk membantu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunakan zakat yang kita terima, gunakan sedekah yang kita terima sebagai alat untuk kita untuk bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai sebaliknya. Jangan sampai harta zakat atau sedekah yang sampai kepada kita justru kita gunakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai kita menggunakan harta zakat yang sampai kepada kita atau sedekah yang sampai kepada kita untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini berarti kurang ajar kita ini. Berarti dikatakan kufur nikmat.
diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala malah digunakan untuk maksiat. Maka orang seperti ini akan berhak menerima siksaan Allah taala. Maka Imam Ghazali beliau mengatakan yang harus kita ketahui pertama kali bahwa zakat sampai kepada kita atau sedekah sampai kepada kita itu Allah memberikan itu semuanya untuk mencukupi kebutuhan kita dan untuk membantu kita bisa beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka fa in ista'ana bihi alal maksiat kana kafiron li an umillah. Apabila kita menerima zakat, kita menerima sedekah niki kok mempergunakannya untuk hal-hal yang maksiat, jadi malah diberi zakat, menerima harta zakat atau diberi sedekah orang kok malah kita gunakan misalkan untuk hal-hal yang negatif, berarti kita itu sungguh sangat kurang ajar ini ya. Kita kurang ajar. Berarti apa? Berarti kita itu mengufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mustahiqan lil bu'ti wal mukti minallah Subhanahu wa taala. Apabila kita mempergunakan zakat atau sedekah yang kita terima untuk maksiat, itu artinya kita niku nantang perkara dengan Allah Ta'ala. Jadi kita berhak untuk dijauhkan dari rahmat Allah dan kita berhak mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kufur nikmat. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala sampun dawuh la in syakartum la azidannakum, kata Allah. Apabila kalian semua bersyukur atas nikmatku, aku tambah nikmat itu, kata Allah. Tapi wala in kafartum, jika kalian semua kufur nikmat, jadi mengufuri nikmat-nikmat Allah, diberi nikmat oleh Allah malah digunakan untuk maksiat, digunakan untuk keburukan, maka berarti kufur nikmat. Kalau kufur nikmat, kata Allah, fa inna adzabi lasyadid, maka kata Allah sungguh azabku amat pedih. Maka yang pertama harus kita ketahui, kalau memang kita merupakan pihak yang menerima zakat, kita pihak yang menerima sedekah, harus kita sadarkan diri kita bahwa harta zakat sampai kepada kita, harta sedekah sampai kepada kita, itu tujuan Allah Subhanahu wa taala agar kita itu dengan harta tersebut bisa membantu kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah, menjadi sarana mendekat kepada Allah. Maka jangan sekali-kali kita gunakan harta tersebut justru untuk maksiat kepada Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Sebab kalau sampai kita mempergunakan nikmat Allah untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka itu namanya kufur nikmat. Ibaratnya kalau orang Jawa ditulung malah mentung. Jadi nek bahasa ditulung malah mentung. Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat kepada kita, ya dah. Itu mestinya kita itu berterima kasih kepada Allah. Terima kasih kalau bahasa Arabnya disebut syukur, mempergunakan nikmat itu sesuai dengan kehendak yang memberi. Apa kehendak yang memberi? Kita gunakan sebagai sarana ibadah kepada Allah untuk kebaikan. Malah jangan sampai kita gunakan sebaliknya. Apabila kita mempergunakannya untuk hal-hal yang buruk, sekali lagi itu namanya kufur nikmat. Dengan kufur nikmat itu kita akan berhak mendapatkan siksa dan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, kata Imam Ghazali, yang harus dipahami oleh para penerima zakat atau para penerima sedekah. Kemudian yang kedua, as-saniyatu ayashkural mu'tiya wa yad'u lahu wa yusni alaih wa yakunu syukruhu wa du'auhu bihaitsu la yakhruju an kaunihi wasitatan walakinnahu tariqu wusuli ni'matillah subhanahu ilaih walit tariq haqqun min haitsu ja'alahu Allah tariqan
wa wasitotan wa dzalika la yunafi ru'yatan nikmat minallah subhanahu wa ta'ala faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Yang kedua yang harus benar-benar diperhatikan bagi para penerima zakat atau para penerima sedekah, jadi para fakir miskin yang kebetulan menerima zakat atau sedekah, yang harus dilakukan yang kedua terus pundi ayyashkural mu'ti, hendaknya dia berterima kasih kepada orang yang memberi. Jadi sebagai fakir miskin, kalau dia menerima zakat, menerima sedekah, dia harus berterima kasih kepada orang yang memberi. Wa yad'u lahu, kemudian mendoakannya, wa yusni alaih, kemudian memujinya. Wa yakunu syukruhu wa du'ahu bihaitsu la yakhruju an kauni wasitotan. Kemudian ucapan terima kasih, doa tersebut bukan karena melihat murni atas pemberiannya, tapi memandang dia telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai perantara rizki kita. Jadi ini kita harus betul-betul memahami begini. Jadi kalau kita mendapatkan rizki, kita mendapatkan zakat, kita mendapatkan sedekah, kita mendapatkan rizki, pertama yang harus kita ingatlah bahwa hakikat dari yang memberi itu semuanya adalah Allah. Yakinan kita pertama. Jadi kalau kita diberi siapapun, pertama langsung kita harus kembali kepada Allah. Yang memberi itu adalah Allah hakikatnya. Sebab nopo? Allah tidak akan Allah yang menggerakkan hatinya orang yang memberi kita sehingga dia mau memberi kepada kita. Jadi kalau Allah tidak menggerakkan hatinya, tidak akan mungkin dia memberi kepada kita. Jadi kalau kita diberi hadiah, diberi sedekah oleh siapapun, pertama kita harus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab hakikat yang mendatangkan rizki, yang memberi rizki itu adalah Allah. Kemudian di samping kita berterima kasih kepada Allah Ta'ala, kita juga harus berterima kasih kepada perantara ini. Kita harus berterima kasih juga kepada orang yang memberi. Kenapa? Meskipun hakikatnya itu bukan pemberiannya, hakikatnya itu pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia telah dijadikan oleh Allah, dipilih oleh Allah orang yang menjadi perantara rizki kita. Jadi kita berterima kasihnya dari sudut pandang dia telah dijadikan jalan atau perantara rizki kita sampai kepada kita. Jadi ini letak terima kasihnya, tapi tetap dalam hati kita, keyakinan kita, hakikat yang memberi rizki adalah Allah. Jangan sampai salah. Sebab terkadang kalau masyarakat awam niku terkadang dia lupa kepada al-mu'ti hakikatan. Dia lupa kepada yang memberi sejati niki, Allah lupa. Karena apa? Karena melihat perantara. Dia hanya berterima kasih kepada perantara, tapi lupa kepada yang memberi yang sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama halnya begini, ada orang kirim surat kepada kita, kirim barang, paketan lah kepada kita, kemudian dititipkan oleh tukang paket. Lalu tukang paket menghantarkan barang tersebut kepada kita. Maka kalau barang itu sampai kepada kita, siapa yang harus kita terima kasih? Kepada siapa kita pertama berterima kasih? Kepada orang yang mengirimkan, yang memberi hakikatnya itu. Di samping itu kita juga berterima kasih kepada tukang paket. Sebab apa? Dia menjadi perantara paketan itu sampai kepada kita. Sama seperti rizki. Rizki itu hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan. Cuman Allah ketika memberikan, terkadang Allah melewatkan kepada sabab atau asbab. Ini sebagai perantara. Maka kewajiban kita menurut Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali,
di samping kita berterima kasih kepada Al-Mu'ti yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus berterima kasih kepada orang yang memberi. Kenapa? Karena dia telah dipilih oleh Allah menjadi perantara rizki kita. Jadi dari sudut pandang dia telah dipilih oleh Allah menjadi perantara rizki kita. Walitorek hakun min haitsu ja'alahu tariqan. Perantara kebaikan itu juga berhak untuk dipuji dari sudut pandang dia telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti begini, sama seperti kita itu ada di dunia ini sejatine itu Allah yang menghendaki. Tapi Allah Subhanahu wa taala sunnatullah menjadikan wujud kita ini napa niku? Wujud kita ini dilantarkan dari kedua orang tua kita. Sebenarnya hakikatnya wujud kita semua ini Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan. Akan tetapi harus kita ingat orang tua kita itu telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebab perantara wujud kita ini. Maka dengan keberadaan kita di alam dunia ini kita harus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab nopo? Hakikat yang mewujudkan kita adalah Allah. Di samping kita berterima kasih kepada Allah, kita juga harus berterima kasih kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena beliau itu telah dipilih oleh Allah menjadi sabab wujud kita semua. Ini yang harus kita pahami. Jadi orang yang mulia, kata Imam Ghazali, ketika sampai rizki kepadanya, dia berterima kasih yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat, hakikat zat yang memberi. Kemudian di samping niku dia juga berterima kasih kepada perantara, yaitu orang yang secara dohir memberikan sedekah, memberikan zakat kepada kita semuanya. Kita berterima kasih kepadanya. Wa wasitat wa dzalika la yunafi ru'yatun nikmat minallah Subhanahu wa taala. Dengan kita berterima kasih kepada orang yang memberi, ini tidak berarti kita itu menafikan bahwa nikmat ini dari Allah. Tetap keyakinan kita nikmat ini sejatinya dari Allah. Kalau saya diberi sedekah oleh orang, kita harus sadar sejatine sing maringi sedekah ini Allah. Sejatine sing maringi zakat ini Allah. Sejatine sing maringi barang ini Allah. Cuman Allah menjadikan pemberi itu sebagai wasilah atau perantara rizki dari Allah kepada kita. Maka kita berterima kasih. Kita berterima kasih kepada perantara ini juga karena mengamalkan dawuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Kata Rasulullah, barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, jadi barang siapa yang tidak bisa bersyukur kepada manusia yang telah berbuat baik kepada kita, lam yashkurillah, berarti dia tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita kalau diberi zakat, ya kita berterima kasih, meskipun keyakinan kita Allah yang memberi, tapi kita berterima kasih kepada orang yang memberi tadi. Kalau kita diberi sedekah, ya, ada orang memberi sedekah kepada kita, kita berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Dan juga kita berterima kasih kepada orang yang memberi sedekah kepada kita, karena dia dipilih oleh Allah, dijadikan perantara rizki kita. Dan juga jangan lupa, kita semuanya kalau diberi rizki sebagai wujud napa niku kita bersyukur, berterima kasih kepada napa niku orang yang menjadi perantara rizki kita. Maka ketika kita menerima zakat, menerima sedekah, maka jangan lupa doakan dia. Ya, kita mendoakan kalau misalkan kita sebagai fakir miskin, kita menerima zakat dari muzaki, kita menerima sedekah dari orang yang sedekah, maka sebagai bentuk terima kasih melakukan perintah Nabi Muhammad ini, dos pundi,
kita semuanya harus mengucapkan doa, dianjurkan kita untuk berdoa. Bagaimana doanya? Disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, wa in kana ya'khudhu bil doanya wal yakul alqabid fi du'aihi taharallah qalbaka fi qulubil abrar wa zakka amalaka fi amalil akhyar wa shalla ala ruhika fi arwahi syuhada. Jadi menurut Imam Ghazali nggih, jadi wejangan Imam Ghazali, kalau kita diberi zakat, kalau kita orang yang diberi sedekah, sebagai rasa berterima kasih kita kepada sabab ini, perantara ini, doakan orang yang memberi kita. Bagaimana doanya? Taharallah qalbaka fi qulubil abrar, semoga Allah mensucikan hatimu dalam gulungan hatinya orang-orang yang mulia. Wa zakka amalaka fi amalil akhyar, semoga Allah mensucikan amalmu fi amalil akhyar, termasuk dalam gulungan amalnya orang-orang yang mulia. Wa shalla ala ruhika fi arwahi syuhada, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat kepada rohmu, masuk dalam gulungannya orang-orang yang dalam gulungan arwah syuhada, arwahnya orang-orang yang mati syahid. Ini doanya. Jadi apabila kita posisi orang yang menerima zakat, menerima sedekah, maka jangan lupa kita melirik, langsung kita berterima kasih kepada Allah sebagai pemberi yang sebenarnya. Kemudian di samping niku kita mengamalkan dawuh Nabi Muhammad, kita bersyukur kepada orang yang menjadi perantara. Maka kita lek diparingi zakat nggih matur nuwun, nggih ucapkan begitu. Matur suwun, matur suwun, nggih mugi-mugi amal panjenengan dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Dongaaken taharallah qalbak fi qulubil abrar wa zakka amalaka fi amal akhyar wa shalla ala ruhya fi arwahish syuhada. Kita doakan begitu, ya. Lah, apakah dengan cara berterima kasih seperti ini lantas kita itu tidak dikatakan berterima kasih kepada Allah? Oh enggak. Sebab nopo? Sebab kita melakukan ini juga mengamalkan dawuh Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi dawuh, apabila kita dikatakan bisa bersyukur kepada Allah apabila kita mau bersyukur kepada orang yang memberi kepada kita. Jadi dengan cara kita memuji, berterima kasih kepada yang memberi niku, tidak lantas dikatakan kita memandang hakikat yang memberi rizki itu orang tersebut mboten, tetapi kita hanya memandangnya karena dia telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jalan atau perantara rizki kita. Waqad athnallah ala ibadihi fi mawadi ala a'malihim wa huwa khaliquha, nahwu qoulihi ta'ala ni'mal abd innahu awwab. Coba kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala banyak memuji. Allah memuji hamba-hambanya yang beribadah kepada Allah. Padahal wahwa khaliquha, sejati ini Allah yang menuntun hambanya bisa ibadah. Coba kita perhatikan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran ini banyak memuji hamba-hambanya yang mau beribadah. Padahal ibadah itu Allah yang menciptakan, ibadah itu Allah yang menggerakkan. Kita semuanya bisa ibadah karena pertolongan Allah. Tapi kenapa Allah memujinya? Ini menunjukkan bahwa kita semuanya itu diperbolehkan, tidak masalah kita memuji kepada orang yang berbuat baik kepada kita, meskipun hati kecil kita, keyakinan kita itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi kepada kita, akan tetapi kita memandangnya dia itu sebagai perantara rizki kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Kanjeng Nabi Muhammad dawuh, man asda ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Kata Nabi, barang siapapun orang yang memberikan kebaikan atau hadiah kepada kalian semua, bagaimana sikap kita? Fakafi'uh, kata Nabi,
maka balaslah pemberian itu dengan kebaikan yang sama. Fa illam tastati'u fad'u lahu hatta ta'lamu angqad kafa'tumuh. Kemudian kata Rasulullah, jika kita semuanya tidak mampu membalas kebaikan tersebut, maka bagaimana? Fad'u lahu, maka doakanlah untuknya. Kita berdoa, nek ndak mampu balas kebaikannya, misalnya kita diberi sedekah. Anjuran Kanjeng Nabi, kalau kita mampu balaslah dengan sedekah. Ya, balas dengan kesedekah kata Nabi. Kalau kita diberi kebaikan orang, balas kebaikan itu dengan kebaikan. Kalau kita tidak mampu membalas dengan kebaikan, bagaimana? Fad'u lahu, minimal kita doakan dia. Balaslah dengan doa baik. Hatta ta'lamu angqad kafa'tumuh, sampai kalian semua mengetahui bahwa doa kalian itu setimpal dengan pemberiannya. Subhanallah. Coba kita angen-angen. Ini ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Kanjeng Nabi dawuh, kalau kita diberi kebaikan, kalau kita diberi kebaikan oleh orang, kata Nabi, apa sikap kita? Sikap kita berterima kasihlah. Kemudian yang kedua, berusahalah untuk membalas kebaikan itu. Kalau kita tidak mampu membalas dengan kebaikan tersebut, bagaimana? Kata Rasulullah, wis dungakno wae. Dungakno orang yang memberikan kebaikan kepadamu. Dengan seberapa doa kita, hatta ta'lamu angqad kafa'tumuh, sampai kalian semua mengetahui, meyakini, merasa bahwa doa kalian itu setimpal dengan kebaikan orang lain tersebut. Ini ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Makanya ini semakin menguatkan kepada kita dawuh Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, bahwa kalau kita pihak orang yang menerima zakat, kalau kita pihak fakir miskin yang menerima sedekah, jangan lupa kita juga berterima kasih kepada orang yang memberi dan mendoakan kebaikan untuknya. Wa min tamami syukri ayyastura uyubal ata in kana fihi aibun wala yuhaqqiruhu wala yadhummuhu wala yu'iruhu bil man'i idza mana'a wa yafhamu indahu nafsahu wa indan nas soni'ahu. Ngeten, termasuk kesempurnaan dari berterima kasih. Tadi kan dianjurkan kalau kita diberi orang, maka berterima kasihlah kepada yang memberi, karena dia dijadikan perantara rizki kita dari Allah Ta'ala. Nah, kesempurnaan di dalam berterima kasih niki dos pundi? Ayyasturo uyubal ato ingkana fi aibun. Apabila barang yang diberikan kepada kita niki kok misale enek kurangi, enek aib, ya dah. Kalau misalkan mungkin barang ndak sempurna, ya enek kekurangan nih, apa yang harus kita lakukan? Ayyasturo, hendaknya kita tutup, jangan kita bicarakan. Misalnya ngeten, misalkan kita diberi ngapunten, diberi makanan oleh orang lain, kita terima, kita berterima kasih. Lalu umpama setelah kita cicipi, ngapunten, misale rasane kurang enak, misale rasane kurang enak, apa sikap kita? Maka kita tutup kekurangan ini, jangan kita bicarakan. Ojo diomong nih karo sing maringi. Kalau kita ngomong nih karo sing maringi, ngapunten, barang sing jenengan paringke ku ra enak. Loh, naudzubillah, ini berarti kurang ajar gitu, adab kita yang buruk. Jangan begitu kata Imam Ghazali. Jadi termasuk kesempurnaan di dalam berterima kasih kepada pemberi, orang yang memberi niku mbok menawa barang yang diberikan niku kok enek kurangi, ya dah, ada kekurangannya, maka bagaimana? Ayyasturo, kita harus menutupnya, jangan kita bicarakan kekurangan tersebut, jangan kita remehkan pemberian itu. Kalau memang kita mau ya dimakan, kalau tidak mau ya mungkin kita sisihkan untuk yang lain, gitu saja selesai, ya, gitu saja. Dan juga kita harus merasa kalau kita pihak orang yang diberi, maka sadarlah kita harus merasa bahwa pemberian itu sesuatu yang agung bagi kita, ya. Jadi supaya kita tidak meremehkan,
Jadi kalau kita diberi oleh orang, kalau kita pihak orang yang diberi, maka yang harus kita tanamkan di dalam hati kita dos pundi, kita harus merasa bahwa ini barang yang besar, ini nikmat yang besar, sehingga nopo kita tidak akan meremehkan pemberian orang, meskipun kenyataannya mungkin tidak seberapa, tapi kita merasa itu besar menurut kita. Jadi kita tidak akan meremehkan orang lain. Hal ini berbeda dengan sikap yang harus dilakukan oleh pemberi. Kalau kita misalkan pihak orang yang memberi, maka hendaknya yang harus ada di dalam hati kita ketika memberi, anggaplah itu hanya remeh, ya. Jadi kalau kita yang pihak yang diberi, kalau kita pihak yang memberi, ya, maka anggaplah yang kita beri itu sesuatu yang remeh, sehingga nopo kita ndak akan mengundat-undatnya. Alah remeh niku dibandingkan dengan barang yang lain, barang yang masih ada ini ku remeh, yang saya berikan itu ndak seberapa. Kalau kita perasaan kita yang memberi kok ngoten niku, maka akan jauh dari pengundat-undat. Tapi kalau kita merasa apa yang kita berikan itu kok sesuatu yang besar, oh ini nanti tidak akan selamat dari pengundat-undat, ya. Itu akan rusak, maka tidak akan baik. Maka ini harus diperhatikan. Ilmune wong sing diparingi kalih ilmune wong sing maringi mboten padha. Nek ilmune wong sing diparingi kudu matur nuwun, nggih. Kemudian rasakno, merasalah kalau barang yang diberikan itu barang yang nilainya besar, barang yang agung, ya. Meskipun kenyataannya biasa, tapi itu sangat bernilai bagi kita, sehingga kita akan tidak akan meremehkannya. Tetapi ilmunya orang yang memberi beda lagi. Ilmune sing maringi dos pundi? Ilmune wong sing maringi ya kuwi ketika kita memberi barang tersebut, meskipun sejatine niku mungkin besar, tapi anggaplah itu remeh, anggaplah itu sedikit dibandingkan dengan rizki Allah yang lain, nikmat Allah yang lain itu remeh. Sehingga kalau kita misalnya pada waktu memberi kok punya perasaan ngoten, kita anggap niku barang yang remeh, nggih, maka yang terjadi nopo? Kita tidak akan mengundat-undat. Itu akan lebih menghantarkan kepada keikhlasan. Ini yang harus kita pahami. Di samping niku, kalau kita pihak orang yang memberi, apa yang harus kita lakukan? Kita juga harus berterima kasih kepada yang diberi. Lah ini hebatnya. Jadi wong sing diparingi ya matur nuwun, karena napa matur nuwun dengan yang memberi, karena yang memberi dijadikan sarana rizki kita, perantara rizki kita dari Allah Ta'ala. Demikian pula pihak yang memberi. Kalau kita sedekah kepada orang, kalau kita ilmu kita, kalau kita sedekah kepada orang, apa yang harus kita lakukan? Kita pun juga harus berterima kasih kepada orang yang menerima. Misalnya saya memberikan zakat kepada si fulan, maka bagaimana sikap kita? Pertama, saya anggap harta ini sederhana, tidak besar, ya, sehingga saya tidak mengundat-undat. Yang kedua, saya berterima kasih kepada fakir miskin yang menerima zakat saya. Saya berterima kasih kepada fakir miskin yang menerima sedekah saya. Kenapa? Wong saya memberi kok saya berterima kasih? Karena lantaran ada fakir miskin saya bisa ibadah, lantaran ada fakir miskin yang menerima saya mendapatkan kemuliaan sedekah. Subhanallah. Jadi ajaran Islam seperti itu. Jadi dari pihak yang memberi juga berterima kasih kepada yang diberi, dari sudut pandang dia menjadi sebab bisa ibadah kepada Allah Ta'ala. Dengan zakat diterima, itu berarti dia akan memperoleh kemuliaan. Sedekah diterima, berarti orang yang sedekah itu akan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula orang yang diberi, fakir miskin yang diberi juga berterima kasih kepada yang memberi. Dari sudut pandang orang yang memberi dijadikan perantara rizkinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walhasil, kalau orang itu sama-sama mulia,
Baik orang yang memberi juga berterima kasih kepada yang diberi, orang yang diberi juga berterima kasih kepada yang memberi, sehingga terjadilah kemuliaan seperti ini. Ini akhlakul karimah yang diajarkan oleh Hujjatul Islam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Yang kedua, jadi yang kedua yang harus dilakukan bagi para penerima zakat, para penerima sedekah, dos pundi, berterima kasihlah. Jadi berterima kasihlah kepada orang yang memberi, doakan dia ya dengan semisal doa toharallah qalbak, semoga Allah mensucikan hatimu, masuk dalam gulungan hatinya orang-orang yang mulia, wazaka amalaka fi amalil akhyar, semoga Allah mensucikan amalmu, masuk dalam gulungan amalnya orang-orang mulia, wasalla ala ruhik fi arwahi syuhada, semoga Allah memberikan rahmat pada ruhmu sehingga rohmu masuk dalam kelompok arwah para syuhada. Ini kalau kita posisi ini dari fakir miskin yang menerima zakat, kita berterima kasih kepadanya dari sudut pandang dia telah dipilih oleh Allah menjadi sebab lantaran rizki kita. Niki sing nomor kali. Kemudian yang ketiga yang harus dilakukan bagi penerima zakat atau penerima sedekah dos pundi, as-salisah ayyang dura fima ya'khudhuhu. Maka kalau kita menjadi fakir miskin atau kita akan diberi sedekah nggih, maka lihatlah apa yang akan diberikan kepada kita, apa yang akan kita ambil. Fa illam yakun min hillihi tawarru'anhu. Apabila harta yang diberikan kepada kita kok bukan dari yang halal, kita ngerti itu bukan halal, maka bagaimana? Tawarro'a anhu, maka hindarilah untuk menerima. Mbuh alasane piye mawon. Jadi umpama kita diberi orang, kemudian kita ngerti harta yang digunakan untuk diberikan kepada kita itu harta yang jelas-jelas haramnya. Kalau begitu dos pundi, kata Imam Ghazali, tawarro'a anhu, maka jangan kamu terima. Jangan kamu terima. Fala ya'khudhu mimman aksaru kasbi minal haram. Dan juga dianjurkan kita jangan mengambil, jangan menerima pemberian orang yang mayoritas hartanya itu haram. Itu dianjurkan, meskipun tidak haram, cara bahasa fikih makruh, ya makruh kita menerima harta pemberian dari orang aksaru kasbi minal haram, yang mayoritas pekerjaan, mayoritas hartanya dari barang sing haram. Kita hendaknya kalau bisa jangan kita terima. Illa idza dzaqal amr alaih, kecuali apabila terpaksa. Kecuali kalau memang terpaksa betul, ya kalau memang terpaksa ya enggak masalah. Sing penting kita enggak tahu persis apa yang diberikan dari barang sing haram. Tapi selama kita bisa menghindar, hindarilah. Jadi misalnya ada orang yang mau menawarkan kepada kita, mau memberi kita sesuatu yang mana kita tahu kathah-kathah pekerjaane wong niki saka perkara sing haram. Kalau begitu kita bisa menghindar, berusahalah untuk menghindarinya. Berusahalah untuk menghindarinya. Meskipun cara fikih murni ndak haram selama kita ndak tahu persis bahwa yang diberikan itu saka barang sing haram. Tetapi orang yang wirai akan berusaha menjauhinya. Akan berusaha menjauhinya, kecuali kalau memang benar-benar terpaksa. Illa idza dzaqal amr alaih, kecuali apabila betul-betul kita terdesak. Wa kana ma yusallimu lahu la ya'rifu lahu malikan muayyanan falahu ayyakhudha biqadril hajat. Apabila memang betul-betul kita terpaksa untuk menerimanya, ya enggak apa-apa kita terima. Yang penting kita ndak tahu persis bahwa yang diberikan kepada kita itu benar-benar barang sing haram. Cuma ngertine awake dhewe ngene, oh si fulan kae pekerjaane kathah, enek sing halal, enek akeh sing haram. Ngoten nggih. Maka ini sing apik kalau memang kita bisa menghindar, hindarilah dulu. Tetapi kalau terpaksa kita menerima, kepeksa kita harus menerima, terdesak posisi kita, ya wis tamponen ndak masalah. Selama
kita ndak yakin, ndak tahu sendiri kalau yang diberikan kepada kita barang sing haram. Tapi kalau kita tahu betul kalau barang yang diberikan kepada kita barang yang haram, meskipun terpaksa, kalau bisa jangan kita terima. Nggih. Mula kata Imam Ghazali, kalau memang kita terpaksa ndak apa-apa diterima pemberian orang yang mayoritas hartanya dari barang sing haram niki wau, selama tidak yakin, tidak tahu persis kalau yang diberikan kepada kita barang sing haram. Ini yang ketiga kata Imam Ghazali yang harus kita perhatikan. Kemudian yang keempat, yang terakhir apa? Ar-rabi'ah ayyatawaqqa mawaddi ar-raibah wal ishtibah fi miqdari ma ya'khudhuhu fala ya'khudhu illal miqdar al-mubah wala ya'khudhu illa idza tahaqqaqa annahu mausufun bi sifatil istihqaq. Jadi ngeten. Yang nomor 4 yang harus kita perhatikan, kadar yang bisa kita ambil itu terbebas dari hal-hal yang masih diragukan, yang masih subhat. Maka kita jangan sampai mengambil kecuali kadar yang benar-benar mubah, kadar yang benar-benar itu hak kita. Satu contoh begini, kalau kita jadi amil ya, dan kita tidak dibayar oleh negara, kita amil resmi, diangkat pemerintah jadi amil, ngurusi zakat, kita harus ingat, kalau kita tidak digaji oleh pemerintah, tidak ada gaji dari Baitul Mal, maka kita berhak menerima sebagian dari zakat. Tetapi yang bisa kita HI itu hanya dengan kadar ujroh misil, upah umumnya kalau orang kerja. Maka jangan sampai kita menerima lebih dari hal tersebut. Bahkan kata Imam Ghazali, apabila kita diberi, misalnya mergo sing maringi ndak ngerti, kita diberi lebih. Lah wong misalnya saya jadi amil kerja ngoten niku umume opahe sakmene. Kemudian mungkin yang memberi kepada kita sungkan kepada kita diberi lebih banyak. Bagaimana? Kata Imam Ghazali, jangan diterima lebihnya. Sebab nopo? Itu bukan hak kita, ya. Jadi 4 hal ini yang benar-benar harus kita pahami, kita perhatikan apabila kita menjadi pihak orang yang menerima zakat, maka hendaknya betul-betul kita perhatikan dawuh dari Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali ini. Semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk yang terakhir Kiai Muhammad Anam Muhsin, tema anjuran bagi penerima zakat ataupun sedekah, semoga doanipun. Ya, mari kita tutup acara Zona Islami ini dengan doa bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, memberikan ilmu yang barokah kepada kita semuanya, memberikan rizki yang barokah kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zawjatina auladina. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, amalan sholihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Na'udzubika min su'i. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Sunnah Islami akan hadir kembali besok kawan, sesuai di jam 16.30 sampai dengan menjelang berbuka puasa. Saya Enggi Wahyu pamit undur diri. 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.